sapi digadokan kepada musyair produktif, besok pada saat kurban itu kita beli lagi. BBM-nya 370. Jadi apa itu? Basnas tidak terlalu ngekang itu, mas. Memang kita ingin memberikan yang lebih dari usaha itu. Relawannya ibu-ibu itu ada 3. Terus juga karena di situ tuh sering bikin staf ahlinya presiden. Jadi kadang-kadang tahu jadi di samping menurut karepe dhewe. Itu kalau kita sudah terlambat lebih dari jam 1 gitu aja pas jam 2 pulang nggak pulang. Ya memang itu, mas. Nanti kita maklum aja. Ini kan Dirjen PUPR Kabale Surabaya sama Kiai Sepuh dan rombongan Bupati dan rombongan memang pada itu kita beli akhirnya kita berpikir itu termasuk ekonomi kita. Yang boleh juga pewarnaannya. Oh, Klaten. Oh, neng Medan. Bayar. Patra ini terbentuk dari tahun 2018, tepatnya tanggal 9 April 2018. Beranggotakan 5 orang, ada Mbak Yuni, ada Mas Wawan, ada Mbak Tari, ada Mbak Iva, dan ada Mbak Sri Sulastri. Mengapa Serikat Patra ini terbentuk? Kita bergerak di bidang pemberdayaan disabilitas, khususnya di seni batik tulis. Bahwa di Tawangsari ini masih banyak teman-teman disabilitas yang senasib dengan Mbak Yuni. Itu Mbak Yuni pulang dari tempat bekerjanya, terus mengajak teman-teman disabilitas yang ada di sini untuk berkarya di Serikat Patra.
sejauh ini produksinya sudah terjual kemana aja, Pak? Sementara ini kita baru offline, lintasan rekanan dari salah satu yang menjadi binaan kita. Terus secara online juga sudah ada. Untuk keterlibatan Basnas Jawa Tengah sendiri seperti apa, Bu? Ya, Basnas menjadi salah satu pemasok modal, yaitu modal makro, dan sudah memesan kain dari kita. Ini berdampak apa, Bu, di paguyuban ini? Dampaknya buat teman-teman sangat besar sekali. Dari mereka yang dulunya hanya mengerjakan satu lembar kain dalam waktu yang hampir 1 bulan, sekarang 10 hari sampai 15 hari mereka sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya. Harapan ke depan, karena produk dari Sri Kandi Patra itu masih banyak yang memandang sebelah mata, karena apa ya Mas ya, motifnya yang semampunya teman-teman disabil. Jadi mungkin pemasaran kita kalah dengan produk-produk batik yang lain. Jadi harapannya ke depan kita dibantu dalam bidang pemasaran. Nama lengkap siapa, Bu? Nama lengkap Siti Fatimah, Selaku koordinator dan Sri Kandi. Kandi Patra ini, teman-teman Nyuwun Sewu, teman-teman disabel ini sebelumnya bekerja sebagai apa, Bu? Mereka benar-benar di rumah saja, tidak ada kegiatan yang lain. Adanya pengembangan di paguyuban Sri Kandi Patra ini, teman-teman disabel seperti apa? Apakah lebih senang atau gimana? Alhamdulillah, selama dengan adanya Sri Kandi Patra ini, teman-teman merasa lebih ada yang memperhatikan. Terus mereka tidak terpandang sebelah mata, yang dulunya tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Sekarang mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa diterima dengan keberadaan mereka seperti ini. Kalau untuk secara ekonomi? Secara ekonomi mereka sedikit membantu ekonomi keluarga. Bu, bisa disampaikan terkait bantuan Basnas untuk Desa Tawangsari ini apa aja sih, Bu, bentuknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Tawangsari, desa yang banyak sekali dibantu dari Basnas.
itu baik dari pendidikan, sosial, ekonomi, juga kesehatan. Di bidang pendidikan itu dimasukkan ke madrasah SD untuk membantu mereka yang tergolong kurang mampu untuk dalam hal pendidikan. Kemudian di ekonomi itu masyarakat yang kemarin pengangguran, alhamdulillah sebelum diberikan modal dari Basnas itu kami ada pelatihan. Jadi baik ibu-ibu yang pengangguran, bapak-bapak, adik-adik laki-laki, perempuan itu ada pelatihan dulu. Setelah ada pelatihan, kemudian kami diberi modal dari Basnas. Kemudian di bidang sosial itu ada pasos, itu untuk masjid, kemudian anak yatim, anak disabilitas, itu kita juga ada fasilitas dari Basnas. Kemudian khususnya di disabilitas itu ada permodalan untuk anak-anak disabilitas di sana. Kemudian batik, dia membatik. Nah, di batik itu peran Basnas ada permodalan, juga ada pelatihan, juga seragam yang dipakai Basnas alhamdulillah itu dari anak-anak disabilitas. Kemudian juga diberikan bantuan RTLH. Di RTLH Basnas sudah banyak sekali yang dimasukkan ke Desa Tawangsari, khususnya untuk anak mereka yang kurang mampu, juga anak-anak disabilitas yang kebetulan sudah ada yang menikah, itu diberikan bantuan RTLH di sana. Bu, demikian banyaknya bantuan dari Basnas itu pengaruhnya apa Bu untuk Desa Tawangsari? Pengaruh banyak sekali. Yang dunia pengangguran alhamdulillah sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa usaha sendiri. Ini yang di sini di belakang saya itu kan ada jemuran karak beras atau kerupuk beras. Itu yang dulunya ibu-ibu pengangguran ataupun yang di pabrik itu terutama kita tarik benang merah bahwa setiap pagi berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Jadi untuk mengurus keluarga itu masih kurang. Akhirnya beliau pada keluar bergabung dengan ibu-ibu yang dulunya pengangguran, kemudian diberi pekerjaan seperti itu untuk membuat karak beras. Jadi kalau dampak banyak sekali, perekonomian bertambah, juga pengangguran berkurang, kemudian tidak ada masalah di keluarga yang dulu anaknya kadang juga nakal, kemudian ada perselisihan dalam keluarga karena tidak bisa mengurus keluarga. Akhirnya begitu ada usaha yang dibina di rumah, dibuat di rumah, itu dampaknya bagus di sana. Juga paling tidak kalau kita bilang jadi bos kecil ya, daripada kita jadi tenaga besar tapi kita jadi bos kecil di rumah bisa mempekerjakan orang lain. Dan di Tawangsari khususnya itu untuk mencari tenaga kerja sekarang itu agak sulit karena banyak sekali industri atau industri rumah tangga maksud saya itu yang dibantu dari Basnas. Untuk berapa jiwa? Kalau jiwanya kakaknya 1.302 saat ini, untuk jiwanya 3.272. Untuk adanya bantuan itu sebenarnya itu cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di desa ini? Kalau dibilang cukup, belum cukup, karena kemiskinan itu tinggal kita yang menikmati ya. Jadi paling tidak mengurangi kemiskinan. Nanti kalau kita sudah bilang cukup, Basnas lari dong dari sini. Ini nggak bantu di sini. Nah itu kalau dibilang sudah tuntas, belum tuntas. Tapi paling tidak kita sudah mengurangi banyak sekali pengangguran yang ada di Tawangsari itu menjadi produktif. Terima kasih pada Basnas yang sudah membantu di Tawangsari, dan Basnas semboyannya bahwa ingin mensejahterakan masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih berdaya guna. Terima kasih Basnas. Jaya untuk Basnas Jawa Tengah.
ceritakan ceritanya gimana dapat bantuan dari Basnas, Pak? Bisa. Awal pertama kita mengajukan proposal di Basnas, terus diterima, terus dikasih bantuan modal sekitar 60 juta. Dan bantuan itu untuk beli alat produksi, sebagian bahan baku, packaging, dan pelatihan. Dan jumlah anggota sampai sekarang masih 30 orang dan berjalan lancar, tambah maju dan tambah meluas pemasarannya. Dan pemasarannya sekarang sudah sampai Jakarta, Jogja, Semarang, Solo, dan Surabaya, Lampung, Sumatera, dan sudah luas lagi. Jadi setiap hari memang produksi? Iya, setiap hari produksi terus. Usaha UMKM ibu-ibu di sini, Bu? Bisa. Saya dari kelompok UPPKS Melati, yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Dari kelompok itu 30 orang, semua ibu-ibu. Bu, itu kalau usaha UMKM ibu-ibu di sini itu produknya apa, Bu? Produksi UMKM UPPKS Melati bukan cuma karak beras non borak, tapi juga ada aneka keripik pare, keripik tempe, aneka stik bit, stik original, keripik pisang. Selama ini hasil produksi itu dijual kemana aja, Bu? Dijual dari Solo, Semarang, Jogja, Surabaya, Lampung, dan sekitarnya. Artinya dengan adanya bantuan dari Basnas itu, usaha ibu-ibu di sini semakin maju gitu. Ya, semakin tambah maju. Adanya bantuan Basnas, ibu-ibu Tawangsari menambah ekonomi keluarga dan juga mengurangi pengangguran dan juga bertambah maju. Untuk harapan ke depan seperti apa, Bu? Harapan ke depan tambah maju, juga tambah melebar pasaran. Kalau keunggulan produksi makanan di sini itu apa, Bu, keunggulannya? Keunggulannya itu ya karak beras tanpa borak dan juga packagingnya sudah bagus. Bu, untuk dapat bantuan dari Basnas itu senang nggak sih? Senang. Gimana Bu, mungkin dari ceritakan apa sangat bermanfaat pada? Senang, sangat bermanfaat karena tidak mengembalikan juga bisa membantu yang kekurangan, juga bisa membantu, itu bisa memberikan orang itu apa, jompo roda itu loh, apa itu, difabel, enggak difabel. Untuk yang bantuan ini, Bu, untuk bantuan di usaha ini. Iya. Yaitu tadi bisa membantu ibu-ibu yang kekurangan, juga bisa membantu orang yang jompo tidak bisa berjalan, itu belikan sepeda roda. Oh iya. Gitu. Untuk harapan ke depan setelah, Bu? Ya semakin tambah semangat, tambah maju. Kalau apa? Untuk sehari bisa memproduksi, bisa menghabiskan berapa bahan baku, berapa kilo gitu, bahannya apa aja, berapa kilo, terus bisa menghasilkan berapa bungkus. Bahan baku menir itu 40 kilo bisa menjadi 35 kilo karak. Bisa 35 kilo karak itu kalau di packaging itu menjadi berapa pieces, berarti menjadi berapa bungkus? 70 bungkus. Itu per hari ya? Iya. Tergantung cuaca Mas, kalau cuacanya bagus bisa 50 kilo jadi 45 kilo karak. Oh, cuaca mempengaruhi. Iya. Terima kasih Basnas Provinsi Jawa Tengah yang sudah membantu kami.
DR itu DR makanan bebek. Ayo dede, mam, dede. Mas ini dari kelompok mana mas? Kelompok apa mas? Dari kelompok peternak bebek Pak, yang ada di Boyolali. Ada sampai sekarang punya berapa anggota pak? Kita kurang lebih ada 10 orang. Terus kemarin mendapat bantuan dari Basnas Jawa Tengah itu seperti apa? Berapa atau seperti apa? Kita dari Basnas itu dapat bantuan per orang 5 juta. Katakanlah kali 10 orang berarti 50 juta totalnya dari Basnas. Dari bantuan itu manfaatnya apa? Alhamdulillah bisa buat nambah beli pakan, khususnya bekatul, sentrat, dan sama penambahan DOD ataupun bebek kecil. Itu sebelum mendapat bantuan itu kapasitas bebek berapa atau setelah mendapat bantuan menjadi berapa? Alhamdulillah kita dari 10 kelompok itu macam-macam Pak. Dari ada yang katakanlah 200 menjadi 400, dari yang 200 menjadi 600, dari yang 1000 sampai 1500 juga ada, alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah dari bantuan Basnas sangat membantu khususnya bagi peternak bebek. Karena kondisi para peternak bebek? Ya kondisi terus terang kami khususnya selaku peternak bebek yang ada di Boyolali sangat senang Mas. Sangat senang dengan adanya bantuan dari Basnas. Satu ya seperti yang saya sampaikan itu sangat membantu. Kedua bisa menambah modal buat kita untuk usaha lebih maju. Keduanya bisa menambah barangkali fasilitas dari kandang ataupun dari DOD penambahan. Nah, kalau kemarin kan pandemi nih, kondisi pandemi sebelum dapat bantuan itu untuk peternak bebek gimana mas kondisinya? Kalau pandemi khususnya kita juga kesulitan pas itu karena satu harga pakan mahal, kita juga penjualan susah, orderan susah, akhirnya kita ya inisiatif kita sendiri, kita calling bakul lain. Biasanya kan selain dari peternak bebek saya ambil sendiri, saya jual ke bakul Lamongan, ke warung-warung Lamongan yang ada di wilayah Boyolali. Itu berapa persen itu saya yang nyetor. Artinya dengan bantuan Basnas itu juga memberikan semangat ya mas? Alhamdulillah gitu. Biarpun kita yang tadinya sudah berjalan, tapi alhamdulillah didukung dengan Basnas, kita juga sudah tambah berjalan tambah. Namanya siapa mas? Saya Muhtasul dari peternak bebek. Bibit sampai bisa dijual itu membutuhkan waktu berapa lama mas? Kalau bebek sendiri dari usia pecah telur, usia katakanlah 1 hari, itu sampai kita penjualan itu maksimal 50. Karena kalau di atas 50 kita pasti R ataupun minus atau merugi dalam penjualan. 50 hari makanya? Iya, belum ada 2 bulan. Kalau kita sampai 2 bulan kita kelebihan pakan, kita juga makin repot juga untuk ngopain. Untuk biaya pakan sendiri berapa? Kalau pakan sekarang bekatul harga 4.500, sentrat per kilo 10.000. Jadi total misalnya ada per 100 bebek itu atau apa? Per 100 bebek kurang lebih berapa Pak? 250. Sekitar 250 sekali pakan. Per harinya? Iya, per hari. Usia gini. Iya, usia gini. Tapi ya makanya itu kita pinter-pinter ngakali pakane gitu Mas. Dalam arti supaya kita ndak R. Karena harga bebek potong dari usia kita panen 32.000. Padahal kita makan ini lebih dari 40.000. Bicaranya biar ndak R gitu. Harapannya seperti apa? Ya harapannya ya semoga Basnas khususnya bisa memikirkan ya bagi kami peternak bebek, syukur bagi ada bantuan lagi. Itu harapan kami kedepannya supaya kita bisa lebih maju, khususnya yang ya pandemi kemarin bisa menutup. Terima kasih Basnas Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu kami para peternak bebek yang ada di Boyolali. Terima kasih.
berarti 4 berarti mau sakit mana ya? Ini pun 1 meter pun meh 10 punya kas bayar panen. Kami juga melihat, kita evaluasi ke depannya, mudah-mudahan pangkeh itik-itik saiki 800 iso dadi 1000. Amin. Nggih, kelompok-kelompokipun berkah semuanya. Amin. Nah, kita hanya kepingin sesuai dengan yang diinginkan. Hari ini kita mustahik, dan setelah ini insya Allah kita akan jadi mulia semuanya. Amin. Jangan lupa kita ini sudah diajarkan di agama kita, baik dalam lapang maupun dalam sempit, kita itu diajarkan untuk bersedekah, berinfak. Itu tidak mengurangi harta kita, itu malah justru membuat kita tuh lebih tenang, lebih nyaman, dan insya Allah usaha kita lebih berkah. Amin. Nah, dari keberkahan itu muaranya dari mana saja. Sing diopeni sehat, sing ngopeni sehat, harganya nanti bisa lebih baik. Amin. Tapi sehingga nanti mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Amin. Berkah ya, Amin. Bapak. Terus Kami hanya bisa mendoa semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Oke, mudah-mudahan Basnas Provinsi bisa berbuat yang lain lagi. Dan nanti monggo, sekarang anggota jenengan cuma uang 10. Dengan kemajuan ini, dengan gerakan infak panjenengan, sesuk iso narik minimal dari uang 11, Amin. dari uang rolas, atau dari dan seterusnya. Amin. Sehingga keberkahan jenengan bisa ke teman-teman yang lain yang belum dapat kesempatan bantuan dari Basnas. Ngaten nggih? Nggih, babilih niku kita sowan, kami seneng banget ndelok perkembangan panjenengan atas usaha itik ini. Karena itik kan pangsa-pangsanya luar biasa. Tahan penyakit daripada ayam. Ngoten. Nah, sip itu Mas.
Rasul